Oke guys, masih bersama admin ya, masih di dalam serial cerita Unordinary. Sekarang masuk episode ke-6. Langsung saja nih, yang belum nonton dari awal yang bisa maraton dulu biar paham ceritanya. Dan langsung saja, enjoy the story. Malam itu masih di rumah Sarah. Pelayannya memberikan tugas lagi dan harus dikerjakan besok selesai. Tugas-tugasnya itu perintah bapaknya yang akan melakukan perjalanan bisnis besok hari dan berharap Sarah tidak mengecewakan mereka lagi. Setelah pelayannya pergi, Sarah mengamuk. Dia sangat iri dengan John. Bisa melakukan apapun yang ia mau, bisa bertarung dengan caranya sendiri, sedangkan dirinya ini masih terkekang. Cripple aja bisa seperti itu, masa Sarah ini gak bisa ya kan? Besok paginya, pelayannya ingin mengambil hasil tugasnya Sarah semalam, tapi Sarah ini belum menyentuhnya sama sekali. Sarah menjelaskan kalau ia tidak mau melakukannya dan berniat untuk langsung bilang ke emaknya. Jadi pelayannya nggak perlu menjelaskan apapun. Saat Sarah bergegas, pelayannya ini malah menahannya untuk ngomong ke emaknya langsung. Lah, kok ngatur? Di depan ruangan emaknya, Sarah membulatkan tekad terlebih dahulu. Dia ingin seperti John, hidup bebas semaunya, lepas dari kekangan dan tanggung jawab yang tidak ada artinya. Langsung tuh masuk ke dalam. Melihat penampilan anaknya, emaknya ini langsung menenggurnya kan. Masalah rambutnya lah, jaketnya lah, dan semuanya lah. Tapi langsung to the point, Sarah menjelaskan keinginannya selama ini. Dia sudah lelah diperlakukan selama ini. Emaknya menjelaskan balik kalau Sarah ini harusnya bersyukur sudah dilahirkan dengan privilege. Jadi jangan ngeluh masalah sepele lah. Dan lagi-lagi dibandingkan dengan kakaknya yang mengabaikan tanggung jawabnya. Sarah menjelaskan balik alasan kenapa kakaknya itu kabur. Karena bukan masalah tanggung jawab, melainkan emaknya itu yang menganggapnya sebagai benda. Dan emaknya ini juga nggak mau mengakui kalau kakaknya Sarah pergi itu karena kesalahannya. Mendengar itu, hehehe, tidak semudah itu Ferguson. Tamparan Anda tidak berhasil karena Sarah ini lebih cepat dari emaknya. Sarah langsung mengancamnya balik. Dia mau langsung berangkat ke Wellstone besok dan meminta akomodasi ke emaknya ini. Mau nggak mau emaknya nurut aja ya kan. Karena nanti pasti bakal memalukan kalau mempunyai dua anak yang gagal. Dan pada akhirnya, Sarah berhasil meraih kebebasannya. Berpindah ke sekolah, Blake dan Ethan sedang membaca artikel. Di halaman depan ada artikel tentang mereka yang membuat kekacauan di Coverall pada episode sebelumnya. Dan tak lama ada panggilan ke kantor kepala sekolah. Hahaha. Ternyata di sidang tentang kegiatannya di Coverall yang masuk koran. Walaupun isi dari artikel itu tidak lengkap dan Remy berusaha untuk menjelaskannya, kepala sekolah mengingatkan jika keluar area sekolah harus lebih hati-hati. Karena apapun perbuatan mereka akan membawa nama baik dari SMA Wellstone itu sendiri. Setelah diceramahi, Remy masih bingung. Itu kejadian kan terjadi pada 2 hari yang lalu saat weekend. Tapi kenapa kok cepet banget beritanya udah nyebar ke sekolah? Remy curiga ada orang yang diam-diam memantau pergerakan mereka. Sementara itu, Arlo di atap lagi-lagi ditemui oleh John. John berusaha mengobrol dan akrab dengannya dan lagi-lagi Arlo mengusirnya. John mah santuy aja. Menurutnya kalau John ini mengganggunya pasti sudah sejak lama dihajar oleh Arlo. Arlo senang berdiam di atas sini karena bisa menenangkan pikiran dari semua omong kosong di bawah. John pun merasakan hal yang sama. Di sekolah lamanya dia juga sering melamun di atas sekolah gini. Dan tiba-tiba John mau turun, teringat ada kelas selanjutnya. Dia mengajak Arlo nongkrong sepulang sekolah. Walaupun Arlo ada tugas sepulang sekolah ini, John mau ikut aja. Dan dia meminta Arlo untuk menunggunya. Sepulang sekolah, benar saja Arlo menunggu John dan langsung cus OTW ke tempat mereka menjalankan tugas. Mereka pun pergi menggunakan kereta. John bingung sebenarnya mereka ini mau kemana. Sementara itu terlihat di bandara, Sarah baru aja landing. Dia mencoba menelpon John, tapi kelihatannya John belum ganti HP, habis pecah sebelumnya. Dan gak pakai lama dia langsung memesan taksi untuk pergi ke Wellstone. Kembali ke John. Akhirnya mereka sampai di tempatnya. Tempat ini adalah tempat di mana Wellstone melakukan turf war. John khawatir karena itu bukanlah tempatnya. Tapi santuilah, Arlo hanya berniat untuk bertemu dengan beberapa orang di sini. Saat bertemu dengan mereka, John kaget kenapa ini adalah orang yang menghancurkan ponselnya dulu. Ada apa ini? Apa yang mereka lakukan di sini? John yang bingung bertanya
pada Arlo, tapi dia tidak menjawab dan langsung saja sikat. Tiba-tiba mereka berdua langsung mengaktifkan ability-nya untuk menghabisi John. Seketika teringat lagi Claire yang melakukan hal yang sama. Padahal John ini sudah mempercayai Arlo. Lagi-lagi terulang kejadian yang sama. John yang masih meminta penjelasan ke Arlo malah berakhir dihabisi oleh mereka. Surprise, motherfucker. Arlo menjelaskan semuanya. Mereka berdua ini adalah Ventus dan Meili, orang-orang yang menghancurkan ponselnya John. Arlo tahu masalah ini karena memang Arlo yang memerintahkan mereka. Selama ini Arlo bersikap friendly ke John ini hanya pura-pura saja. Sebenarnya dia gak ada niatan untuk menjadi teman seorang cripple John. Dan nyatanya Arlo ini membenci John. John mendengar semua itu dan kecewa. Kenapa kok kejadian seperti ini terulang lagi? Padahal John ini hanya ingin menjadi orang biasa yang bisa berteman dengan siapapun. Dulu saat di sekolah lamanya, Claire memberikan surat kepadanya untuk bertemu, tapi nyatanya malah ingin berperang. Kenapa selalu berakhir seperti ini? Di saat John akan mendapatkan apa yang dia mau, semuanya berubah menjadi palsu. Alasan Arlo membawa John ke sini adalah untuk menghabisinya. Arlo benar-benar tidak senang dengan eksistensi John di sekolahnya ini. Dan John harus diberikan pelajaran agar bisa paham bahwa dirinya adalah seorang cripple dan tidak berhak untuk bergaul dengan orang-orang kuat. Selain itu, semua yang John alami belakangan ini adalah rencananya Arlo. Mulai dari diskorsnya Serafina, pembatasan kontak John dengannya, penyelamatan John saat ditindas oleh kelompok pembuli, dan setiap pertemuan John dengan Arlo setelahnya. Semua ini sudah dalam kendali Arlo. John sangat kecewa, padahal selama ini dia berharap untuk memulai hidup barunya ketika datang ke Wellstone. Dia tidak egois, tidak menyakiti siapapun. Bagaimana bisa berakhir seperti ini lagi? Kata-kata Claire selalu bergema di telinganya. John ini bukanlah monster, tapi mereka semua monster. Saat itu, John langsung mengeluarkan kekuatan aslinya. Meili dan Ventus terpental dan kaget, padahal selama ini mereka tahu kalau John tidak punya ability sama sekali. Arlo pun tersenyum melihatnya. Ventus dan Meili masih mencerna keadaan. Dia kaget setelah melihat ability-nya John. Tapi Arlo terlihat tersenyum, ternyata semua ini masih dalam kendali Arlo. Dan pertempuran sengit pun dimulai. Meili menangkisnya dan bingung kenapa ability-nya sama dengan punyanya. Ventus juga sangat kaget saat John bisa menggunakan ability miliknya. Mereka berdua sangat bingung apa ability yang John miliki sebenarnya. Mereka benar-benar waspada dengan John, tapi mereka yakin bisa mengalahkannya. John mengeluarkan pedang angin, padahal di antara mereka berdua tidak ada yang punya ability itu. Melihat Meili terbang tinggi, Ventus berusaha menyelamatkannya. Tapi John yang kejam tidak memberinya kesempatan. Ventus meminta maaf dan mengaku kalah, tapi tetap saja tidak ada ampun. Kedua orang itu telah dikalahkan dengan sangat cepat. Tinggal Arlo di situ. Dia juga lumayan terkejut dengan ability John. Mereka berdua pun bertarung. John menghalangi pandangan Arlo agar dia bisa menggunakan barirnya. Tapi Arlo paham dengan itu. Maka dari itu, Arlo harus mendapatkan momen yang tepat untuk menghabisi John sekali serang. Tapi dia tidak mampu, malah barirnya yang pecah oleh John.
Setelah dapat ability-nya Arlo, John kali ini lebih kuat dari sebelumnya dan dia bisa menggunakan bariernya untuk melawannya. Setelah pertempuran yang lumayan sengit, Arlo kalah telak. Sambil menginjak mukanya, John memperingatinya agar tidak membocorkan kejadian ini kepada siapapun. Jika melanggar, maka John akan mengkudeta Arlo dari tahtanya. Singkat cerita, Elaine datang ke tempat Arlo berada. Dia kaget setelah melihat keadaan mereka. Bisa-bisanya seperti itu, apa yang terjadi barusan? Tapi Arlo tidak menjawab apapun. Dia hanya menenangkan Elaine dan menyuruh menyembuhkan Ventus dan Melly yang lukanya sangat parah. Saat mengobati mereka, Elaine heran. Luka-luka di tubuh mereka itu adalah cakarnya Melly. Sebenarnya siapa yang mereka lawan? Dan Arlo terlihat terluka parah, padahal tidak ada sekolah lain yang punya orang lebih kuat daripada Arlo, kecuali Sarah ya. Elaine meminta penjelasan, tapi Arlo masih tidak mau menjawab. Yang terbaik adalah tidak memberitahu Elaine apapun dan memintanya untuk merahasiakan kejadian ini kepada siapapun. Arlo terlihat terguncang saat ini, tidak seperti biasanya. Masalahnya, jika orang sekuat Arlo ini khawatir dan ketakutan, maka itu akan membuat khawatir seluruh siswa Wellstone yang lain. Sementara itu, John sudah sampai di depan rumahnya. Dia sangat kecewa dengan dua orang temannya. Pertama Claire, lalu Arlo, kampretlah. Dan yang tidak disangka, ternyata sudah ada Sarah di depan rumahnya. Dan itu mengejutkannya. Tidak disangka, ketika John memperlihatkan sisinya yang seperti ini, malah ada Sarah di situ. John sangat takut Sarah akan mengetahui dirinya yang sebenarnya. Sarah pun heran. John yang dia kenal ini biasanya kuat dan percaya diri. Tapi kali ini dia benar-benar berbeda. Seperti hancur menjadi ribuan pecahan. Ya udahlah, itu urusan ntar. Sekarang masuk dulu buat istirahat. Sarah heran, sebenarnya apa yang terjadi saat dirinya diskors. Melihat John yang penuh luka, dia langsung menelpon Elaine. Elaine yang masih bersama Arlo menjawab panggilan Sarah dan langsung OTW ke sana. Arlo pun kaget, seharusnya Sarah itu pulangnya masih minggu depan. Kembali ke rumah John, Sarah menanyakan kejadian apa yang bisa membuat John seperti ini. John beralasan kalau seperti biasa dia dibully gara-gara si Sarah ini pergi meninggalkannya. Tapi Sarah paham John kalau pembulian orang-orang itu tidak akan membuatnya seperti ini. Di sini John enggan menjawabnya. Dia bertanya balik alasan Sarah tidak bisa dihubungi. Sarah menjelaskan alasannya, wifi-nya diputus emaknya. Sedangkan John menjelaskan kalau dia menjadi seperti ini karena dia sudah benar-benar merasa dihancurkan. Tapi ya sudahlah, sekarang sudah baik-baik saja. Dan tak lama ada Elaine datang. Dia kaget ketika melihat John yang tinggal bersama Sarah. Padahal Sarah ini yang nebeng ke rumahnya John. Hede. Sementara Sarah merapikan pakaiannya di kamar, John diobati Elaine. Di sini Elaine komplain aja terus. Tenaganya itu sangat berharga jika hanya untuk mengobati orang lemah macam John ini. Untungnya John berteman dengan Sarah. Kalau bukan ya gak bakal dia obatin John. John yang diam aja memerhatikan auranya Elaine yang lebih lemah dari biasanya. Seperti energinya ini sudah dipakai banyak untuk menyembuhkan orang lain. Saat Elaine ingin mengobati tangan satunya, John menolaknya. Dia lebih memilih mengobatinya dengan dokter di sekolah besok, tapi Elaine memaksanya. Saat mengobati lengan satunya yang benar-benar hancur, dia heran sebenarnya siapa yang dibuatnya kesal kali ini. Tapi kok lukanya terlihat cukup familiar ya? Langsung tuh Elaine nyadar kalau lukanya itu adalah cakaran Melly dan barirnya Arlo. Dan dia ingat kalau mereka bertiga bener-bener babak belur. Waduh, dia kan cripple. Kok bisa sih? Baru mau ngomong langsung disuruh diam. Elaine sangat ketakutan melihat raut wajahnya John kali ini. Singkat cerita, Sarah baru keluar dari kamar dan dia heran mendapati Elaine sudah pulang tanpa pamit. Karena biasanya dia tuh pamit dulu. Keesokan paginya di sekolah, Arlo sudah ada di sana sambil kesal mengingat kejadian kemarin. Dengan wajah penuh bonyok, dia nggak sadar ada yang mengamatinya. Sementara itu di UKS, ada Dr. Darren dan Mr. Keane lagi ngobrol. Mr. Keane ini kali ini curhat, dia membicarakan tugasnya yang sangat melelahkan.
Itu menginvestigasi semua orang di sini, mulai dari anggota fakultas dan semua tamu yang berkunjung, dan tidak ada satupun yang mempunyai hubungan khusus dengan pihak otoriti. Karena bukan ordinary yang bertebaran dan menyebabkan para high tier berkeliaran dan akhirnya dibunuh oleh Amber. Karena itu banyak mata dan telinga yang fokus pada sekolah Wilson ini. Lalu mereka ganti topik, membicarakan tentang Dr. Darren ini yang baru aja dapat pacar. Namanya adalah Layla. Dia ini project manager, pinter, high tier, dan pastinya cakep. Waduh, sempurna banget dah. Lagi ngomongin itu, tiba-tiba ada Arlo di situ. Mereka kaget dan heran, kenapa Arlo kok mukanya penuh luka gitu? Setelah ditanya Mr. Kin dan dikasih tonik, mereka berdua membicarakan itu. Mereka ternyata sudah tahu kalau John itu bermain sebagai cripple. Memangnya siapa lagi orang yang bisa melukai Arlo di sini? Dokter pun juga mengingat tingkah laku John belakangan ini sangat mudah tersinggung. Di sisi lain, Isen dan Blake mendengar desas-desus Arlo yang pergi ke UKS dengan muka yang penuh bonyok. Isen benar-benar kaget, udah dibilangin masih aja si Arlo ini. Blake yang mendengarnya mah gak percaya, memangnya siapa yang lebih kuat dari Arlo? Sementara itu, Remy pergi mengunjungi ruangan press dan bertemu dengan Cecil. Dia ingin mengetahui nama anonim yang menulis artikel bom di Kovoromol. Cecil menolaknya karena itu adalah anonim, maka buat apa dibocorkan penulisnya? Walaupun Remy sudah menjelaskan alasannya, tapi tetap saja Cecil gak mau memberikannya. Sampai dia menggunakan otoritasnya sebagai queen untuk memaksanya. Cecil yang memang sudah benci dengan Remy dari awal langsung menantangnya. Tapi Remy ini terlihat sangat ragu. Cecil langsung menasehatinya. Remy ini adalah queen, tapi dia masih terlalu naif. Cuma jabatannya aja ya, gak ada otoritas sama sekali. Seorang queen harus bisa mendominasi orang-orangnya dengan kekuatan. Tapi nyatanya Remy ini masih aja sering main sama Blake dan Isen. Selain itu, konflik Remy dengan John sebelumnya juga dibahas. Cecil benar-benar kecewa dengan Remy. Sampai abangnya juga dibahas. Seorang king yang mengabaikan hierarki dan memaksa orang-orang kuat bergaul dengan orang-orang lemah. Hal itu sangat ditentang oleh orang-orang kuat. Mereka gak mau disamakan dengan orang lemah. Dan akhirnya ketika abangnya Remy ini lulus, dia meninggalkan sekolah ini dalam keadaan yang sangat kacau. Orang lemah yang biasanya enak jadinya keenakan dan akhirnya gak tahu diri setelah abangnya Remy lulus. Untungnya ada Serafina dan Arlo yang membereskan kekacauan yang ditinggalkannya. Pokoknya abangnya Remy atau yang namanya Ray ini merupakan seorang king yang sangat idealis dan lemah. Di luar setelah itu, Remy sangat kecewa dengan kata-kata Cecil barusan yang menjelek-jelekan abangnya. Padahal Ray ini hanya ingin membantu sesama dan karena itu dia terbunuh. Sementara itu Arlo di chat sama Remy, dia mau bertemu dan mengobrol.